Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan, serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja ke bab 3 pertemuan kita ini tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Ya, kita lihat yang pertama adalah apa kewajiban awal terhadap seseorang yang sudah dinyatakan meninggal dunia? Ya. Yang pertama adalah mesti kita lakukan, kita harus memejamkan matanya. Mata orang yang meninggal di hadapan kita, keluarga ataupun siapa, kita harus pejamkan matanya. Kemudian yang kedua adalah tutup seluruh badannya dengan kain ataupun sejenisnya. Ya. Mungkin ketika kasus kecelakaan, tenggelam, terbakar atau apapun, ya tutuplah dia dengan apa yang ada di sekitar itu, ya, untuk menghilangkan aib daripada si jenazah tersebut. Lalu selanjutnya adalah kita harus tempatkan di tempat yang aman dan terhormat. Artinya jauhkan dari tempat-tempat yang bisa mengganggu ataupun ya gangguan dari binatang ataupun hewan-hewan buas. Selanjutnya yang keempat adalah bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya diperbolehkan untuk mencium ataupun ya memegang si jenazah atau si mayat, tapi dengan batasan sebelum dimandikan dan diwudukkan oleh yang menyelenggarakan pemandiannya. Selanjutnya anak sekalian, ya langsung kita ke fardu kifayahnya. Ya, ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam menyelenggarakan jenazah. Di samping 4 di awal tadi. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Ya, yang harus kita lakukan adalah ya harus memandikannya dengan konsep keakidahan. Ya, lalu yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Artinya ketika mungkin ada insiden kecelakaan, terbakar, tenggelam, jatuh dari pesawat ataupun gempa bumi, gempa alam dan segala macam, ya kita usahakan menemukan seluruh potongan tubuhnya. Tapi ketika tidak didapatkan, maka kita ya harus menyelenggarakan apa saja yang kita temukan pada saat itu. Selanjutnya anak-anak sekalian adalah yang berhak memandikan jenazah itu adalah lelaki ketika yang meninggal itu adalah lelaki, tetapi kecuali mahramnya dan boleh juga istrinya. Ya, begitu juga sebaliknya ketika seorang istri yang meninggal boleh suami ikut memandikan ataupun mahramnya, tetapi setelah diwudukkan tidak boleh lagi bersentuhan langsung dengan, karena dalam hadis Rasulullah disebutkan wuduknya orang meninggal sama dengan wuduknya orang yang hidup. Ya. Dan kemudian untuk anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, boleh siapa saja yang memandikan, baik laki-laki atau perempuan ataupun keluarganya ataupun orang yang dipercayakan untuk memandikan jenazah tersebut. Selanjutnya anak-anak sekalian, ya, yang kedua adalah mengafani jenazah. Ya, untuk biaya pengafanan biasanya adalah diambil dari uang ataupun harta si mayat itu sendiri, ataupun dari keluarganya, ataupun dari kas masyarakat setempat yang biasanya sudah ada di dalam organisasi kemasyarakatan di wilayah masing-masing. Contohnya ada disebut dengan BSKM, Badan Sosial Kematian, ada disebut dengan STM, Serikat Tolong Menolong ataupun sejenisnya yang bisa untuk menutupi pembiayaan pengafanan jenazah. Selanjutnya adalah untuk jumlah lapisan kain kafannya. Untuk laki-laki disunnahkan 3 lapisan dan untuk perempuan disunnahkan 5 lapisan. Ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika mengafani putrinya. Selanjutnya anak sekalian, yang ketiga adalah menyolatkan. Ya, untuk salat jenazah terdiri dari 4 takbir. Ya, yang dimulai dengan niat terhadap menyolatkan jenazah, lalu kemudian membaca Al-Fatihah. Lalu takbiran kedua membaca sholawat
Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal. Kemudian yang ketiga membaca doa untuk semayat, Allahumma fir lahu untuk laki-laki, Allahumma fir laha untuk perempuan dan selanjutnya. Kemudian takbir yang keempat adalah membaca doa ya untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu, untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajroha sampai akhir. Selanjutnya anak-anak sekalian adalah fardu kifayah yang keempat menguburkan jenazah. Ya. Untuk penguburan ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk mayat perempuan lebih didalamkan kuburannya dibandingkan dengan mayat laki-laki. Ya, karena ini memang disebutkan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa pemperawi ataupun beberapa ahli hadis. Yang kedua, membaringkannya dalam liang lahat dan menghadapkannya ke kiblat. Ini sesuaikan dengan konsepnya. Kalau biasanya menggunakan liang lahat, baik liang lahat samping, liang lahat tengah, ataupun menggunakan peti mayat ataupun peti yang biasa dilakukan secara nasional. Tetap untuk kita harus diusahakan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Bagaimanapun harus kita usahakan. Jadi anak-anak sekalian, inilah pembahasan kita ya di bidang fardu kifayah. Setelah itu biasanya ada dalam konsep biasa ke masyarakat kita adalah ada namanya takziah. Ya, takziah ini disebut dengan melayat dengan maksud menghibur atau memberi semangat orang yang sedang tertimpa musibah dengan memberikan dorongan mental ataupun nasihat. Nah, ini biasa dilakukan baik itu mungkin 1 malam, 3 malam, atau ada istilah malam ke-7, malam ke-40, malam ke-100, malam ke-1000 dan lain-lainnya. Ya, intinya adalah memberi dorongan semangat kepada si ahli musibah. Selanjutnya, yang jadi kebiasaan kita juga ada namanya ziarah kubur. Ziarah kubur ini biasanya ya dilakukan di mendekati bulan Ramadan, ada juga beberapa wilayah setelah Lebaran Idul Fitri atau boleh kapan saja. Ya, definisinya adalah berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia untuk meningkatkan keimanan dan mengingatkan kita akan kematian. Nah, ini adalah anak-anak sekalian pengertian daripada ziarah kubur tersebut. Jadi di bab ketiga ini, inilah mungkin barangkali anak-anak sekalian yang harus kita pahami. Jadi mudah-mudahan ingatlah ya bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak abadi, entah nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau entah kapan saja kematian akan datang kepada kita. Hari ini kita menyelenggarakan jenazah orang lain. Ingat suatu saat jenazah kita yang akan diselenggarakan oleh orang lain. Maka daripada itu ingat, jangan lupa sholat. Sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.